Yang buat saya benar-benar excited terhadap pembuatan video ini adalah isunya. Karena yang kita bicarakan dalam video ini adalah lingkaran setan cuy. Yang dimana pihak yang paling dirugikan tidak lain tidak bukan ya kita sebagai user. Apalagi kalau bukan polarisasi media. Sesuatu yang selama ini jadi concern saya juga sebenarnya. Dan sekarang kita langsung masuk ke dalam pembahasan utamanya ya. Kian hari kian berat. Kehadiran media sosial dalam mewarnai kehidupan beragama dewasa ini tidak bisa diabaikan. Tidak jarang media sosial membawa toksik, membawa racun seperti hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan. Kalau kita berbicara mengenai polarisasi, di sana artinya kita selama ini dikotak-kotakan menurut minat dan kesukaan kita masing-masing. Kira-kira kenapa hal itu dilakukan? Ya untuk atensi cuy. Jadi semakin sering kita scroll sosial media atau semakin sering kita menggunakannya dan semakin sering kita nonton video di sosial media, maka yang punya sosial media pun akan semakin cuan cuy. Cuannya dari mana ya? Dari iklan. Tapi masalahnya yang sebenarnya itu bukan iklan, tapi polarisasinya cuy. Metode yang dimana digunakan untuk menarik atensi kita tadi, itu problemnya. Metode yang dimana usernya itu dikotak-kotakan menurut minat dan kesukaannya tadi, itu problemnya. Dan percayalah cuy, saking mengerikannya ini, dampak dari polarisasi ini akan menimbulkan perpecahan yang besar. Dan yang terburuknya mungkin gak ada seseorang yang bisa mencegah polarisasi ini cuy. Kenapa? Karena polarisasi ini dilakukan oleh AI yang berdasarkan data dan analitik dari behavior dan habit penggunanya, dan memberikan rekomendasi apa yang menurut mereka terbaik. Dan owner akun pun tentu nggak bisa megang kontrol akun ini, karena AI itu machine learning bro. Artinya AI yang mengambil keputusannya sendiri. Dan ada pertanyaan seperti ini, kira-kira bahayanya di mana dah? Kan wajar jika seseorang menikmati sesuatu yang mereka sukai. Gini bro, internet itu kan seharusnya bisa jadi tempat yang terbuka dan transparan. Tapi di era sosial media yang mulai bangkit sejak metode polarisasi ini mulai digunakan, tempat yang tadinya netral dan transparan ini berubah cuy, jadi tempat yang sangat manipulatif. Sekarang kita nggak lagi dapat apa yang kita butuhkan, tapi kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi lu nggak mendengar apa yang butuh untuk lu dengar, tapi lu mendengarkan sesuatu yang ingin lu dengar gitu. Analoginya gini dah, semisal ada pilpres nih, ada dua kandidat. Katakanlah kandidat A dan kandidat B. Awalnya lu mungkin agak suka nih sama kandidat A, dan lu nggak ada masalah sebenarnya sama si kandidat B. Kesukaan lu sama si kandidat A ini tentu saja dibaca oleh AI, dan AI pun memutuskan untuk mensuplai konten-konten positif soal si A supaya lu lebih suka lagi. Jadi awalnya kesukaan lu misalnya di taraf yang biasa aja nih, ini bakal jadi sangat suka cuy. Dan terus masif AI mensuplai konten si kandidat A tadi di sosial media lu bakal jadi fanatik cuy. Dan lu berakhir dengan mungkin dengan mengkultuskan sosok si A, dan tentu saja pandangan lu soal kandidat B juga akan berubah cuy. Dan mungkin ketika ada yang komen buruk nih tentang si A, lu bakal ngejudge dia sebagai orang yang iri tentang si A. Lu masih ingat kan timeline Twitter saat Pilpres 2014? Lini masa pada waktu itu kan dipenuhi oleh kabar politik nih, opini atau bahkan ujaran kebencian yang membelah warganet menjadi dua kubu, sebut saja cebong dan kampret. Dan pengubuhan itu pun mengas lagi saat Pilpres 2019 yang sampai saat ini mungkin masih terasa. Rebut dua kubu pun hampir terjadi selalu di setiap isu ya, baik itu dalam penanganan wabah sudah baik terus ambiar, kritik terhadap pemerintah versus pro pemerintah, atau soal baik buruknya UU Cipta Kerja. Ini membuat kita terjebak dalam echo chamber cuy, atau ruang gema pendapat sendiri. Konsep ruang gema itu adalah kondisi di mana saat kita hanya mendengar suara sendiri dan kesulitan mendengar suara orang lain di luar ruang gema. Di medsos, ruang gema pun makin kuat ya akibat konten yang seolah mungkin tak ada habisnya tiap kita scrolling lini masa. Para desainer medsos ini mengadopsi strategi psikologi ini dari video game. Tujuannya satu cuy,
hanya membuat warganet atau kita sebagai pengguna media sosial itu berinteraksi di medsos ya selama mungkin. Namun survei terbaru ternyata menyebut ruang gema ini tak terlalu berdampak terhadap polarisasi. Ada yang lebih besar dampaknya cuy dari ruang gema, yaitu apa? Influencer. Di ruang obrolan tanpa influencer, setiap orang mungkin punya pengaruh yang sama meski pendapat mereka berbeda. Kesetaraan pengaruh membuat anggota ruang obrolan mungkin lebih toleran kan. Dan ketika influencer hadir, kesetaraan itu hilang cuy. Jelas, pendapat influencer pun akan lebih bertenaga dan membuat mungkin arus informasi mungkin bisa jadi timpang. Yang merasa terpinggirkan lalu mencari pembenaran mungkin dari influencer lain kan, hingga akhirnya polarisasi pun sungguh terjadi. Mau contoh lagi ya, konflik Rusia Ukraina itu misalnya. Mungkin lu menemukan di berbagai konten yang berbau konflik ini ya, di komennya aduh. Dari komentar-komentar itu saya kan bisa kita temukan nih hal yang menarik cuy. Ternyata konflik di sana itu melahirkan polarisasi di sini. Jadi masyarakat kita itu terpecah menjadi beberapa klaster cuy dengan pemahaman dan pandangan yang berbeda.